Halo semuanya, saya Mega Junisda, NPM 19211-299 ingin mempresentasikan materi tentang hukum tanah nasional. Istilah agraria berasal dari kata aker dalam bahasa Belanda. Agros dalam bahasa Yunani berarti tanah pertanian. Ager dalam bahasa Latin berarti tanah atau sebidang tanah. Agrarius dalam bahasa Latin berarti perladangan, persawahan, pertanian. Agrarian dalam bahasa Inggris berarti tanah untuk pertanian. Hukum tanah nasional adalah hukum tanah Indonesia yang tunggal tersusun dalam suatu sistem berdasarkan alam pemikiran hukum adat mengenai hubungan antara masyarakat hukum adat tertentu dengan tanah ulayatnya. Pengertian agraria secara luas dan pengertian agraria secara sempit. Pengertian agraria secara luas tercantum dalam pasal 1 ayat 2 UPA, meliputi bumi, air, dan ruang angkasa. Bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi di bawahnya, dan yang berada di bawah air, termasuk pasal 1 ayat 4 UPA. Air meliputi perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia, pasal 1 ayat 6 UUPA. Ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air, pasal 1 ayat 6 UUPA. Pengertian agraria secara sempit dapat kita temukan dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yaitu tanah. Macam-macam hak tanah dimuat dalam pasal 16 Jo, pasal 53 UPA yang dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UPA masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Kedua, hak atas tanah yang akan ditetapkan oleh undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan akan ditetapkan undang-undang. Yang terakhir, hak atas tanah yang bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feodal, dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Hierarki hak penguasaan tanah. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional adalah: yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Ketiga, hak ulayat masyarakat hukum. Keempat, hak persorangan meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan. Yang terakhir, hak milik atas satuan rumah susun. Asas dalam hukum tanah. Asas dalam hukum tanah dibagi menjadi 2. Yang pertama, asas akses atau asas perlekatan. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah merupakan satu kesatuan. Bangunan dan tanaman tersebut bagian dari tanah yang bersangkutan. Yang kedua, asas horizontal shading atau asas pemisahan horizontal. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi pemilikan bangunan dan tanaman yang ada di atasnya. Terima kasih. Itu dia hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.